Fix bantuan sosial PKH dan BPNT pada pencairan di tahun 2025 hanya diberikan kepada keluarga yang memiliki dokumen kependudukan yang valid seperti kartu keluarga dan KTP, di mana pemiliknya memiliki kriteria tertentu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di tahun 2025. Semua bantuan sosial akan menggunakan data baru dan tidak menggunakan data penerima yang digunakan hingga tahun 2024. Karena semua bantuan sosial di tahun 2025 menggunakan data tunggal terpadu sosial ekonomi dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo menegaskan bantuan sosial atau bansos baik dalam bentuk program Keluarga Harapan PKH, program sembako BPNT, bantuan atensi harus berpatokan dengan instruksi Presiden Inpres tentang data tunggal terpadu. Bansos itu harus sesuai data yang ada. Tahun depan semua bansos harus berdasarkan data tunggal terpadu yang akan diimpreskan oleh Presiden tahun 2025. Kata Wamensos Agus pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional HKSN di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada hari Jumat. Peta jalannya adalah harus ada satu data terpadu untuk sosial ekonomi, ya, apalagi untuk Kemensos itu fokusnya di data terpadu masalah sosial dan masalah kemiskinan yang sekarang sedang berproses dan sebentar lagi presnya keluar. Itu titik kita berangkat menuju graduasi. Wakil Menteri Sosial menerangkan dengan adanya data tunggal terpadu, kata dia, semua instansi atau lembaga mengacu pada data dan platform yang sama. Jadi tidak ada lagi perbedaan data antara satu instansi dengan lainnya. Karena itu, lanjut dia, tengah dipersiapkan peta jalannya, yakni harus ada satu data terpadu untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi. Hal ini juga menjadi titik berat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Lebih jauh, ia menjelaskan Kementerian Sosial Kemensos terlibat aktif dalam pengentasan kemiskinan dengan program-program kerjanya. Kemensos sudah menentukan siapa yang menjadi sasaran kerja prioritas dari kerja-kerja Kemensos. Kemensos sudah memiliki 12 pas penerima manfaat, kata Wamensos. Nah, siapa sajakah warga negara yang memiliki dokumen kependudukan yang valid seperti memiliki kartu keluarga dan kartu tanda pengenal ataupun KTP? Terdapat 12 kelompok sasaran penerima bantuan sosial sebagai bidang tugas yang dimiliki Kemensos. Terdiri dari yang pertama, anak-anak rentan. Yang kedua, difabel. 3, lansia terlantar. Yang keempat, masyarakat berpendapatan rendah. Yang kelima, korban bencana. 6, afirmasi khusus pada komunitas adat terpencil KAT. 7, ex warga binaan lapas. 8, korban kekerasan. 9, korban naksa dan HIV AIDS. 11, kelompok bermasalah sosial dan perempuan rentan. 12, fakir miskin. Mulai dari anak-anak rentan, jadi anak-anak rentan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah difabel, mereka yang menyandang disabilitas. Lansia terlantar, mereka yang lanjut usia yang terlantar. Misalnya programnya salah satunya adalah program pemberian makanan bergizi gratis untuk lansia terlantar yang usianya di atas 75 tahun. Itu lebih dari 100.000 Pak Gubernur yang kita berikan seluruh Indonesia. Kemudian mereka yang berpendapatan rendah seperti gelandangan, pengemis, dan pemulung. Berikutnya adalah korban bencana, mereka yang menjadi korban bencana alam maupun non-alam. Afirmasi khusus atau komunitas adat terpencil, ketika kita masuk ke sini tadi, ada produk-produk komunitas adat terpencil. Salah satunya dari suku Anak Dalam dan juga tadi dari Aceh. Kemudian warga binaan, mereka bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan baik NAPI atau NAPITER. Maka di tempat sentra-sentra kami ada warga binaan NAPITER. Itu dengan namanya penanganan khusus. Korban kekerasan, korban tidak kekerasan, korban trafficking, pekerja migran yang bermasalah sosial. Ini makin banyak masalahnya, soal keluarga,
soal anak, dan lain sebagainya yang terus meningkat masalah-masalahnya dan lebih kompleks. Korban nafsa dan HIV/AIDS, mereka yang bermasalah sosial atau kelompok minoritas, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan juga perempuan rentan, perempuan yang rawan ekonomi dan tunasusila. Terakhir ini adalah fakir miskin, mereka yang masuk dalam kategori miskin yang harus kita beri dukungan yang kuat sehingga mereka bisa graduasi seperti sekali lagi yang sekarang duduk di sini. Tepuk tangan sekali lagi untuk yang depan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf membuat 12 rencana kerja Kementerian Sosial dan menjadi perhatian bagi masyarakat pemerlu bantuan sosial juga keluarga penerima manfaat KPM untuk mengetahui daftar kategori masyarakat. Setiap kelompok sasaran akan mendapatkan perlakuan khusus dan bantuan sosial yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelompok. Khususnya kelompok sasaran yang ke-12 adalah kelompok fakir miskin. Menurut Menteri Sosial, mereka yang masuk dalam kategori miskin yang harus diberi dukungan yang kuat sehingga mereka bisa graduasi atau keluar dari kemiskinannya. Kementerian Sosial memiliki 2 program bantuan sosial yang diperuntukkan bagi sasaran fakir miskin, yaitu PKH dan BPNT. Bagi warga negara yang tentunya memiliki dokumen kependudukan yaitu KK dan KTP dan terdaftar dalam data tunggal terpadu sosial ekonomi yang berhak mendapatkan bantuan PKH dan BPNT di tahun 2025. Bantuan PKH diperuntukkan bagi keluarga miskin dan rentan miskin dan memiliki kategori keluarga yang dipersyaratkan seperti ibu hamil atau nifas, anak usia dini 0 hingga 6 tahun, anak sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA, lansia, dan penyandang disabilitas berat. Kemudian, untuk program sembako BPNT, kelompok sasarannya adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan kabupaten kota sesuai alokasi yang disediakan pemerintah. Dan namanya termasuk di dalam daftar keluarga penerima manfaat atau KPM yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar KPM program sembako bersumber dari data tunggal terpadu sosial ekonomi DTSE yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah. Selain bantuan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan program sembako BPNT, pada tahun 2025 pemerintah juga menyediakan berbagai bantuan sosial atau bansos yang disesuaikan dengan sasaran penerimanya. Antara lain bantuan KIP Kartu Indonesia Pintar atau Program Indonesia Pintar PIP. Program Indonesia Pintar, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Program Indonesia Pintar PIP ini bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat di satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal rintisan wajib belajar 12 tahun. Bantuan yang diterima per siswa itu didasarkan pada jenjang pendidikannya. Untuk anak SD Rp450.000 per tahunnya. Anak SMP mendapatkan Rp750.000 per tahunnya. Anak SMA Rp1,8 juta per tahunnya. Kemudian ekonomi masyarakat. Nah teman-teman, itulah bantuan sosial bagi warga negara yang memenuhi persyaratan dan memiliki kartu keluarga dan KTP yang valid dan memenuhi kriteria kemiskinan dan masuk dalam kelompok sasaran penerima. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.